Saya Nadine Chandrawinata, ikuti petualangan saya menjelajahi surga-surga tersembunyi yang tersebar di kepulauan Indonesia. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman saya menyelami rona dan nuansanya. Akhirnya ya pergi sama kamu, San? Iya. Nah, I was like, waktu aku dengar kita bakalan jalan bareng ke Natuna, I was like, seru ya. Iyalah jauh tapi benar-benar worth it banget. Bagus pasti. First time I hear Natuna. Gak pernah dengar sebelumnya. Penasaran kan? Ya. Pencarian surga-surga tersembunyi di Indonesia kali ini membawa kami ke sebuah pulau kecil yang bernama Natuna. Natuna merupakan kepulauan yang terletak di ujung utara Selat Karimata. Karena letaknya di Laut Cina Selatan, maka kepulauan ini berbatasan langsung dengan beberapa negara. Di sebelah utara Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja. Di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, dan Sumatera. Di perjalanan ini saya ditemani sahabat lama saya, Sausan. Sausan yang saya kenal adalah seorang model yang pemberani dan selalu mempunyai keinginan mencoba hal baru. Tak sabar rasanya untuk berpetualang dengannya. Setelah menempuh 3 jam perjalanan dengan mengambil jalur udara dan transit di Bandara Hang Nadiem Batam, akhirnya kami tiba di Natuna. Natuna, satu kepulauan dengan dataran rendah dan landai yang dikelilingi oleh pantai-pantai dengan berbagai jenis pasir. Kepulauan ini memiliki tanah yang berbukit dan berbatu. Tidak heran jika di sini banyak ditemukan bongkahan batu setinggi 2-3 meter. Keindahan bebatuan yang diperkirakan sebagai peninggalan zaman megalitikum ini hanya tinggal sedikit yang tersisa. Karena banyaknya warga yang menghancurkan batu-batu yang ada dan menjadikannya sebagai bahan untuk membuat bangunan. Kami pun akhirnya tiba dan disambut oleh Bapak Bot Sudargo sebagai pemilik rumah tempat kami menginap. Saya papanya Eno. Oh, halo. Silakan, selamat datang. Jalan-jalan ke situ dulu bentar ya. Ya, bentar ya.
sambil beristirahat sejenak, kami menikmati keindahan laut yang berhiaskan bebatuan besar. Bebatuan serupa juga bisa ditemukan di Bangka Belitung. Dan meskipun sama-sama mengandung granit, bebatuan di Natuna berbeda dengan di Bangka Belitung. Bebatuan yang ada di provinsi yang sempat menjadi bagian dari Sumatera Selatan ini bentuknya lebih besar dan beberapa ada yang membentuk seperti bukit dan juga ditumbuhi pohon. Sementara di Natuna, bongkahan batu besar yang ada terhampar di beberapa pinggir pantai. Natuna, satu pulau bagian dari Kepulauan Riau ini yang sempat menjadi rebutan antara Indonesia dan Malaysia. Ada 272 pulau-pulau kecil. Wah, banyak sekali ya. Nah, sekarang Sausan dan aku akan berkeliling Natuna, ingin cari tahu kira-kira apa yang menarik kita bisa lihat. Dan kita akan mampir ke salah satu toko masyarakat di Natuna. Dan pastinya kita akan bertanya, sejarahnya seperti apa ya? Ya, kita tanya ya. Seperti disambut baik oleh alam, kami pun memulai perjalanan dengan diiringi cuaca yang cerah dan tiupan angin yang menyejukkan. Pemberhentian pertama kami adalah Batu Rusia. Bongkahan batu yang terdapat ukiran lambang kapal Rusia ini memiliki nilai tersendiri bagi warga sekitar. Diperkirakan pada tahun 1941 sampai 1952, sebuah kapal milik Rusia kandas. Dan semua awak kapal memilih Natuna, tepatnya desa Sepempang, sebagai tempat mereka hidup sambil menunggu bala bantuan. Masjid Kebanggaan Masyarakat Ranai. Masjid Agung Kota Ranai yang dibangun pada tahun 2006. Masjid yang dibangun di atas tanah seluas 2 hektar ini sebenarnya memiliki konsep seperti Taj Mahal, di mana refleksi dari masjid ini bisa jelas terlihat melalui air yang ada di kolam yang terletak persis di depan masjid. Tapi sayang, airnya sedang surut. Jadi kami tidak bisa melihat pantulan masjid dari dalam kolam. Perjalanan kami lanjutkan. Kali ini kami akan berbincang langsung dengan seorang tokoh masyarakat di Natuna, Bang Rodial Huda. Halo. Nadine. Wah, rumahnya menarik ya ini. Rumah tradisi Natuna atau? Iya, rumah tradisinya orang Melayu. Oh, tapi memang selalu di depan rumah ada rumah panggung seperti Iya, ini? tradisi Melayu. aslinya Melayu begitu. Jadi dia semuanya berfungsi sosial sebenarnya. Kan dia banyak didatangi orang. Dan orang yang datang tidak semua berani naik ke rumah. Jadi kalau orang yang kelas sosialnya rendah, dia pengen ketemu kita, itu dia hanya berani di gazebo. Jadi kita yang turun ke sana nyamperin mereka. Gitu. Ya,
Terus ada yang sudah agak berani, mungkin sudah pernah datang kali, dia datang, dia di bawah rumah panggung, duduk sana ada tempatnya, saya yang turun ke situ. Ada yang lebih tinggi lagi status sosialnya, dia berani sampai ke sini, dan saya turun. Nah, kalau yang sudah spesial nanti dia ke dalam. Jadi ada level-levelnya gitu ya? Sebenarnya level bukan Maksudnya berdasarkan di level kasta ya, tapi berdasarkan kesungkanan mereka terhadap pemilik rumah. Terus kalau yang warnanya tadi lewat kayaknya Warna-warni. warna-warni. Ya, kalau Pantainya juga turquoise jadi Ya, kayak ya. satu dari alam juga gitu. Satu ya. warna. Ya, jadi Natuna itu kan kepulauan kecil. ya. Jadi dari laut dia harus nampak dengan jelas, kalau enggak ditabrak kapal. Betul juga sih ya. Jadi kayak aturan-aturan safety di tengah laut, warna itu kan harus menyala, supaya gampang dilihat orang. Terus kalau mengenai batu-batu itu gimana tuh? Ceritanya orang dulu kan perang, bahwa kita tidak tahu zaman dulu, katanya mungkin pernah terjadi letusan juga. Tapi dicerita ke orang kampung sini kan Natuna ini ada dua, Bunguran Timur yang kita tinggal sekarang sama Bunguran Barat di Sedanau, di dua kerajaan dulu. Oke. Jadi katanya orang Sedanau itu dulu nembakin orang Bunguran Timur, nih gunung batu itu jatuh semua. Nggak tahu pakai meriam apa, itu ceritanya. Ternyata bukan hanya keramahan untuk berbagi cerita. Kak Ijah yang merupakan istri dari Bang Iyal juga memberikan suguhan makanan khas Natuna. Wah, enak sekali. Ini makanan ciri khas dari Natuna. Apa ini? Kernas, panganan yang terbuat dari ikan tongkol dan dibuat menjadi nugget dengan sambal kecap sebagai bumbu pelengkap, menutup perbincangan kami dengan baik. Iya, bawang merah. Gimana? Coba. Menghabiskan hari di rumah Bang Iyal memberikan kami pelajaran baru, bukan hanya tentang Natuna. Bang Iyal yang mempunyai pemikiran bijaksana juga mengajarkan kami bagaimana menghargai alam dan menjaga kekayaan yang kelak akan kita wariskan kepada anak cucu. Saatnya menikmati pemandangan sunset pertama di Natuna. Menikmati kekayaan yang tersimpan di Natuna.